Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa yang Bapak cintai, kita lanjutkan podcast kita tentang motivasi Islam. Dan alhamdulillah teman kita, saudara kita, ya, motivator kita, Pak Rahmat sudah ada di tengah-tengah. Ya. Pada hari ini, Pak Rahmat akan menyampaikan satu formula, ya, yaitu cetak biru sukses di era serba cepat. Formulanya satu kata yang relatif mudah diingat, yaitu cakar. Nah, cakar itu mungkin kalau di ayam itu cakar ayam, nah ini cakar ya. Cakar itu terdiri daripada 5 huruf, C-nya cari yang vital, ya. A-nya aksi yang masif, ya. K-nya kerjakan dengan disiplin, A-nya analisa yang mendalam, R-nya rayakan setiap progres. Hebat sekali ini, ya. Jadi cetak biru supaya sukses di era serba cepat zaman sekarang ini, zaman digital, ya. Maka jelaskan Pak Ahmad, ya, apa makna yang lebih luas dari formula cakar ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya menyusun sebuah formula yang disebut dengan cakar. Sebenarnya dari kata cakar sendiri, yaitu ada filosofinya. Tapi bukan cakar ayam, Pak. Oh, iya. Tapi saya lebih memilih cakar Garuda atau cakar elang. Nah, mungkin kita akan belajar di filosofi bagaimana cara elang itu menerkam mangsanya dengan cakar. Dimulai dengan cari yang vital, artinya fokus, fokus kepada yang penting. Di saat elang sedang terbang, dia itu akan saat yang mau memangsa, matanya akan langsung fokus ke mangsanya. Misalnya kelinci atau ikan. Nah, jadi fokus, dia tidak melihat yang lainnya, hanya fokus ke mangsanya, dia cari. Nah, begitu sudah ketemu mangsanya, kelinci atau ikan, maka dia langsung bertindak. Bertindak dengan cepat, dengan masif. Dia terbang, menukik, ya, dengan sangat terbang, dengan sangat cepat. Inilah yang disebut dengan aksi yang masif. Jadi aksi yang masif itu bertindak dengan sangat produktif, dengan sangat produktif, menghasilkan dengan cepat. Jadi nggak santai-santai saja, langsung. Kenapa? Kalau santai saja nanti kelincinya keburu kabur, ikannya keburu kabur. Jadi disinilah filosofinya aksi yang masif. Nah, seringkali orang itu mau bertindak itu terlalu banyak mikir. Gimana kalau gini, gimana gini, kalau gini, bagaimana caranya supaya langsung berhasil. Seringkali orang itu menunggu sempurna. Ya, kata pepatah mengatakan menunggu sempurna itu ya sama dengan menunda-nunda terselubung. Jadi sebenarnya kita itu tidak akan pernah sempurna, jadi nggak apa-apa. Makanya di sini saya mengatakan ya dengan satu konsep, ya, ini juga sudah banyak dikatakan oleh para pelatih dan motivator yang disebut dengan massive imperfect action. Jadi udah bertindak aja secara masif meskipun tindakan kita itu belum sempurna. Kapan sempurnanya? Nanti di saat kita sudah berjalan, sudah bertindak, kita terus menyempurnakan ikhtiar. Itu sambil berjalan, jadi jangan mikir dari awal dulu. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak mikir, nanti nggak jalan-jalan. Kemudian yang kedua, dan yang ketiga, yaitu kerjakan dengan disiplin. Nah, filosofinya saat si elang itu sudah mencengkram dengan cakarnya, mangsanya, baik itu kelinci maupun ikan, ya dia dicengkram, jangan sampai lepas. Nah, cara mencengkram sampai jangan lepas itu adalah cara mencengkram supaya tidak lepas itu adalah dengan cara bekerja dengan disiplin.
Kenapa? Karena disiplinnya. Kadang-kadang kita lupa, terbengkalai, nggak jadi-jadi. Nah, supaya jadi, kita harus mencengkramnya yang filosofinya yaitu disiplin. Jadi harus disiplin. Setiap hari. Minimal harus selalu ada dikerjakan setiap hari. Kemudian yang berikutnya, yang A-nya itu adalah analisa yang mendalam. Iterasi dan evaluasi. Kalau iterasi itu sama dengan kita itu benar-benar memahami apa yang kita lakukan. Ya, kita artinya harus menuntut ilmu. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Kemudian analisa, evaluasi. Nah, kalau ada kesalahan, ada kekurangan, barulah kita evaluasi. Supaya apa? Supaya kita itu bisa menemukan masalahnya di mana, kekurangannya di mana, untuk melakukan perbaikan. Nah, setelah dilakukan perbaikan, kita kembali ke A, yaitu aksi yang masih. Terus saja seperti itu. Aksi yang masih, disiplin, kemudian analisa, perbaikan, aksi yang masih terus. Nah, lama-lama tindakan kita itu akan sempurna. Jadi jangan nunggu sempurna. Justru kesempurnaan itu datang setelah kita bertindak. Kemudian yang R-nya, yang kelima, rayakan setiap progres. Nah, artinya kalau dalam agama kita, kita itu harus senantiasa bersyukur. Setiap progres, jadi jangan nunggu berhasil semuanya, jangan nunggu untung besar. Pokoknya setiap ada perkembangan, apapun itu kita rayakan, kita syukuri. Ya, kemudian dengan syukur inilah akan memunculkan kekuatan mental kita, sehingga kita bisa bersabar, ya, bisa bersabar sampai menunggu mencapai garis finish. Karena banyak orang yang tidak bersabar, baru mencoba sebentar, udah menyerah. Baru mencoba sebentar, sudah mencoba yang lain. Hejo tihang, kata Pak Prof itu. Padahal kalau kita belajar bagi para pebisnis itu, mereka itu bersabar luar biasa. Dan mereka mensyukuri atau merayakan setiap perkembangan sekecil mungkin. Ya itulah gambaran besar ya dari formula cakar yang mengambil dari analogi atau filosofi bagaimana seekor elang mendapatkan mangsanya dengan fokus kepada yang vital, dengan aksi yang cepat atau masif. Kemudian mereka si elang itu disiplin memegang erat si mangsanya supaya nggak jatuh, supaya nggak lepas. Kemudian analisa yang mendalam, periksa apa yang kurang, kemudian perbaiki dan rayakan setiap kemajuan, setiap progres. Begitu Pak. Ya, baiklah. Kita coba bahas yang lebih mendalam dari masing-masing huruf tersebut ya. Ini kita mulai dengan yang pertama, C ya. Nah, sebelum ini, jadi cakar ini anggap saja ini adalah cakar seekor elang ya. Ya, Nah, cakar cakar itu hanya alat saja ya oleh si pemilik cakar yaitu si elang sendiri ya. Nah, si elang sendiri supaya mendapatkan hasil yang optimal, yang cepat, yaitu melaksanakan aksi sesuai dengan huruf tadi, yaitu cari yang vital dulu, ya, yang masif. Ya. Kita mulai dari yang pertama, cari yang vital. Kalau kita misalnya ingin menjadi pedagang, Pak Rahmat, ya, yang vital itu apa? Yang harus lebih dulu diadakan. Apakah modalnya dulu, ya? Apakah tempatnya dulu, ya? Atau keterampilannya dulu? sebenarnya kok pertama yang saya akan bahas dulu cari yang vital itu adalah ya, ini prinsipnya mengambil dari prinsip Pareto, Pak. Ya, mungkin Bapak sudah tahu. Jadi Pareto itu adalah seringkali 20% tindakan itu menghasilkan 80% hasil. Sementara banyak tindakan, bahkan 80%, hasilnya cuma 20%. Nah, kita pilih yang 20%. Artinya tindakan-tindakan yang vital, yang penting, yang sangat memberikan dampak bagi apa yang kita lakukan. Ya, misalnya dari bisnis. Apa sih yang vital dari bisnis itu? Apakah produknya, apakah tempatnya, apakah modalnya, dan sebagainya. Nah, di video yang sebelumnya, saya bersama Ustadz Gus Agus Fikri, ternyata dibahas sama beliau, yang vital, yang fondasi saat ini adalah kejujuran. Jadi dalam bisnis itu adalah kejujuran.
Kenapa? Karena yang vital dari kejujuran dari bisnis itu adalah kepercayaan. Kalau kita bisa dipercaya oleh orang lain, modal itu gampang. Bahkan bank itu sebenarnya dia tuh nyari orang yang mau minjem ke mereka. Kenapa? Karena kalau nggak ada yang minjem, nggak untung Pak Bang. Jadi bank inginnya dipinjemin sebenarnya. Tapi bank juga akan memilih hanya ke orang-orang yang mereka percayai. Makanya kalau kita minjem ke bank kan banyak sekali prosedurnya, mulai dari proposalnya, jaminan, bisnis apa, kemudian proyeksinya dan sebagainya. Yang penting adalah mereka tuh lihat ini orang bisa dipercaya atau enggak. Jadi yang vital dalam bisnis itu adalah membangun kepercayaan. Nanti yang lainnya akan mengikuti. Modal akan mengikuti kalau kita dipercaya. Kalau kita sudah punya modal, kita bisa beli produk, bisa buat produk, bisa sewa tempat, dan sebagainya. Nah, jadi yang vital adalah membangun kepercayaan. Bagaimana cara membangun kepercayaan? Nah, itu dibahas ya di video sebelumnya. Nah, jadi kita menerapkan yang disebut dengan prinsip Pareto. Jadi apa sih yang paling penting? Kalau dalam karir, apa yang paling penting dalam karir? Kalau dalam bisnis, apa yang penting dalam bisnis? Ya, Pareto juga nanti akan dibagi-bagi. Tadi secara garis besar, Pareto yang paling penting itu adalah kejujuran dalam bisnis. Tapi tentu saja nanti saat sudah jalan, apa sih yang paling vital itu? Nah, kalau misalnya berdagang, berdagang itu misalnya kalau kita berdagang eh, makanan, misalnya kita berdagang makanan, apa yang paling vital harus disiapkan dalam bisnis makanan. Ada yang mengatakan bisnis makanan, bisnis retail itu adalah yang paling vital itu lokasi. Ya, lokasi. Karena kalau lokasinya bagus, kita jual apapun akan laku. Jadi produk itu nomor dua. Tapi akan berbeda lagi kalau kita itu berbisnis online. Artinya tanpa tempat. Ternyata di sini yang vital itu produk. Nah, artinya kita harus terus mencari produk apa yang akan laris. Jadi saat mencari yang vital itu akan berbeda-beda, tergantung ya bidang yang kita lakukan. Tergantung kita bisnis di mana, tergantung kita kerja apa. Itu akan beda-beda. Kuncinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita harus memahami apa sih yang vital, apa yang terpenting dalam setiap masing-masing aktivitas kita. Tentu akan berbeda-beda untuk setiap orang. Gitu. Ya, Bapak juga ini yakin lah betul ya bahwa kepercayaan itu sangat penting ya. Bukan hanya dalam bisnis material, tapi juga dalam bisnis politik ya. Betul. Jadi orang yang akan mudah dipilih oleh rakyat itu adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur ya. Sebab apabila mereka sudah punya kejujuran dan dipercaya, mungkin tanpa mereka timbal apa-apa kepada rakyat, itu otomatis akan dipilih. Baiklah, kita lanjutkan yang kedua, Pak Rahmat ya. Itu A, ya. Aksi, ini kan tindakannya. Aksi itu yang masif, ya. Jadi sekaligus besar barangkali ya, bersungguh-sungguh ya. All out ke usaha itu. Ya, Ini mungkin maksudnya ya. ya. Jadi aksi yang masif itu betul sekali. Yang pertama yang masif itu yang mulai segera, jangan tunda-tunda. Kemudian produktif, ya produktif. Artinya kalau membuat, misalnya kita jualan baju, jualan pakaian misalnya, supaya hasilnya maksimal ya kita harus produktif. Itu jangan bikin satu saja. Bikinlah sebanyak mungkin yang bisa kita. Dalam menjual kita juga harus masih temuilah sebanyak mungkin orang. Kalau di bisnis internet, buatlah konten sebanyak mungkin. Kalau kita ngiklanlah sebesar mungkin. Artinya masif itu harus bisa melakukan segala sesuatu dengan produktif, dengan efektif, dengan efisien. Sedikit kita lakukan, tapi hasilnya harus banyak. Ya, jadi sebanyak mungkin lah. Yang masif itu sebanyak mungkin. Dan sebanyak mungkin dilakukan dengan serentak. Ya, seperti tadi Pak Prof katakan. Yang namanya masif itu secepat mungkin dia serentak. Jadi jangan mengatakan, oh saya membuat 1.000 pieces, tapi membuatnya setahun. Kalau bisa 1.000 pieces itu dalam waktu sebulan. Bahkan kalau bisa seminggu. Itu yang disebut dengan
masih. Nah, seringkali yang sering menghambat itu adalah saat kita bertindak, kita seringkali menunggu sempurna. Ini poin yang kedua. Kalau poin pertama tadi kita fokus ke Pareto, artinya yang penting itu apa. Kemudian yang aksi yang masif itu adalah kita bertindak meskipun belum sempurna. Punya produk belum sempurna, tidak apa-apa di awal. Anda sempurnakanlah saat berjalan. Kita menjual belum sempurna, tidak apa-apa, kita sempurnakan sambil berjalan. Ya sama mungkin ya Pak Prof, seperti kita menjalankan podcast ini, ya mungkin pemirsa bisa lihat belum sempurna, masih banyak kekurangan sana sini, tapi tidak apa-apa. Kita terus produksi video yang minimal sekarang setiap pekan kita publish 3 video. Ya, masih banyak kekurangan di bawah, tapi yang kita kejar adalah aksi yang masif ini. Konsisten, kata Pak Prof. Kemudian di aksi yang masif juga kita perlu belajar cepat. Nah, karena kalau nggak belajar cepat, kita akan ketinggalan. Dunia akan terus berubah. Kalau kita tidak belajar cepat, ya kita akan ketinggalan. Kita akan lambat. Kita akan kedodoran. Kita akan menjadi orang yang paling belakang. Jadi sangat pentingnya dalam aksi yang masif itu kita memiliki kemauan dan kemampuan belajar yang cepat. Begitu, Pak. Iya. Baiklah, kita lanjut aja pada yang ketiga, ya, yaitu A-nya itu adalah analisa yang mendalam. Yang ketiga, Kak dulu ya, Kak dulu, ya, kerjakan dengan disiplin. Jadi intinya itu kita harus melakukannya secara disiplin. Ya. Disiplin itu ya biasa bahasa Arabnya istiqomah gitu ya. istiqomah. Istiqomah. Artinya melakukan sesuatu itu harus tepat waktu. Ya. Kalau janji juga memang juga harus sesuai dengan apa yang kita janjikan. Itu disiplin. Ya. Datang ya, jangan sampai telat. Pulang juga sama seperti demikian. Jadi disiplin itu memang sangat penting. Ya. Memang ibadah yang terbaik itu meskipun kecil tapi istiqomah Nah, ya. Nah tentu aja ya kalau kita melakukannya itu bukan yang kecil tapi yang gede istiqomah pasti hasilnya itu akan berlipat ganda. Gimana barangkali ada penjelasan? ya, betul sekali. Jadi disiplin itu prinsipnya ya hadis yang tadi. eh, Amal yang sedikit tapi dilakukan terus-menerus. Itu lebih baik dibandingkan dengan amal yang besar tapi cuma sekali, bahkan apalagi cuma sekali. Jadi kita harus memiliki konsistensi dalam beramal. Istiqomah kalau dalam bahasa Arab. Tapi di sini kalau kita ingin sukses dengan cepat, kalau akan lebih ideal itu tindakan masif dilakukan secara istiqomah. Jadi ini akan bergabung dengan yang A tadi. Aksi yang masif dilakukan dengan disiplin. Disiplin yang dimaksud di sini adalah kita itu disiplin produktifnya. Jadi setiap hari kita harus melakukan sesuatu, disiplin melakukan sesuatu. Kalau kita menjual secara masif dan lakukan secara disiplin. Kalau kita produksi secara masif, lakukan secara disiplin. Kalau kita misalnya networking, lakukan secara masif, lakukan secara disiplin. Inilah yang akan membuat kita sukses dengan cepat. Jangan aksinya tidak masif, adanya sedikit-sedikit, sudah gitu nggak disiplin lagi. Nah, bahkan disiplin ini, kalau saya lihat, ini lebih penting dari masif. Ya, kalau tidak bisa masif, disiplin dulu. Ya, karena disiplin itu jauh lebih penting dibandingkan dengan masif. Karena sesuai dengan hadis yang tadi, tidak apa-apa kita ibadah sedikit, tapi lakukan secara istiqomah. Kalau kita belum bisa menjual secara masif, minimal kita disiplin dulu. Tapi akan lebih hebat jika masif. Kalau kita belum bisa sodako setiap hari 100.000, ya 10.000 aja dulu. Kalau 10.000 belum bisa, ya mungkin 2.000 aja dulu. Tapi tentu akan lebih bagus jika kita itu 1 juta sehari ya, Pak Prof. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi kita itu harus membuat sebuah rutinitas. Salah satu trik untuk menjaga disiplin adalah kita harus memiliki target minimum. Misalnya seperti ini, kita menjual, ya menghubungi orang, misalnya dengan telepon, telemarketing misalnya. Nah, kita buat target minimum, misalnya sehari 3 kali. Lakukanlah secara konsisten.
Tapi kalau bisa lebih dari 3, boleh. Ternyata waktu ini cukup luang, misalnya hari ini saya mau 5, atau bahkan sampai 10. Besoknya, tapi karena besoknya sibuk, minimal 3. Besoknya lagi, bisa 5 ya bagus, besoknya lagi. Wah, sibuk nih, tapi tetap yang 3 itu harus dilakukan. Inilah untuk menjaga disiplin. Jadi kita memegang teguh minimalnya berapa. Ya samalah kayak ibadah kita. Kita itu punya ibadah-ibadah minimal, yaitu ibadah wajib yang harus kita lakukan setiap hari. Misalnya sholat 5 waktu. Nah itu mah mau tidak mau harus kita lakukan karena hukumnya wajib ya. Kecuali bagi perempuan yang memang berhalangan. Tapi kita juga boleh nambah. Ditambah sholat rawatibnya, ditambah sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, dan sebagainya. Tapi yang 5 itu, itulah yang harus kita jaga. Jadi Islam sendiri sudah mengajarkan disiplinnya. Luar biasa. Ya, Nah, begitu Pak. ya, betul ya. Jadi Islam itu mengajarkan kepada umatnya itu untuk disiplin. Sholat yang terbaik itu adalah sholat yang tepat waktu. Ya. Dan demikian pula ya, bahwa menurut Islam, mengerjakan sesuatu meskipun kecil tadi ya, kalau dilakukan terus-menerus itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan besar tapi hanya sekali-sekali saja. Nah, disiplin itu pernah Bapak punya pengalaman, Pak Rahmat dan para pemirsa. Bapak pernah jadi wakil ketua umum Kadin Jawa Barat ya, kerjasama dengan Hamamatsu, perusahaan kecil dan menengah di Jepang ya. Dan kita biasanya mengirim training antara 100 sampai 200 orang. Setiap akan mengirim training suka diundang Pak Suruh-Suruh pimpinan sana itu ke tempat kita ya. Pak Suruh-Suruh itu kalau kita undang jam 10, setengah 10 dia datang. Ya. Dia tidak pernah telat ya. Tapi dengan seperti demikian, kita juga jadi disiplin, Pak, ya. Jadi malu gitu ya. Nah, sejak itu, kemudian kita buat peraturan, kalau rapat tidak boleh telat. Ya. Jadi sebelum jam waktu yang diundang, harus sudah datang. Ya. Nah, kalau orang Jepang setengah jam sebelumnya, kita mah 10 menit sebelumnya. Alhamdulillah itu ya. Jadi apabila kita mendapatkan contoh dari orang lain, kadang-kadang kita juga terpacu. Memang disiplin itu memang harus dibiasakan. Umat Islam harusnya paling disiplin ya. Karena sholat itu satu hari 5 kali. Kemudian sholat yang terbaik itu yang tepat waktu ya. Kalau perintah itu saja dilaksanakan, pasti umat Islam itu akan sangat disiplin. Baiklah, kita lanjutkan ya Pak Rahmat dengan yang keempat ya. Analisa yang mendalam, literasi dan evaluasi. Mungkin maksudnya kita itu apakah secara individu atau secara kelompok, organisasi ya, kita harus terima dengan evaluasi diri gitu ya. Misalnya kita ini usahanya kurang berhasil. Nah itu harus dianalisa kenapa tidak berhasil. Keuntungan kita itu menurun misalnya. Kenapa bisa menurun? Usaha kita itu tidak berkembang seperti orang lain ya. Nah itu wajib kita itu senantiasa evaluasi mengapa demikian. Mungkin maksudnya itu gitu. Gimana? Ya, betul sekali Pak, seperti itu. Jadi kita perlu menganalisa apa yang kita lakukan. Mungkin penjelasannya pentingnya analisa, ya, beliau sama Pak Prof sudah dijelaskan. Nah, mungkin saya di sini akan menambahkan saja Pak Prof, yaitu bagaimana caranya, langkah-langkahnya. Langkah pertama itu kita harus punya ukuran. Jadi kita harus diukur. Kenapa? Karena kalau tidak bisa diukur, bagaimana kita bisa menganalisa? Misalnya dalam penjualan, misalnya nah, jual kupat tahu ya Pak Prof misalnya. Apa sih ukurannya kita? Ukurannya bisa omset, artinya uang masuk setiap hari itu berapa? Atau bisa juga jumlah porsi. Nah, setiap hari, yaitu basic. Sebenarnya bisa ada ukuran yang lain. Misalnya ukuran yang lainnya apa? Ukuran yang lainnya itu pelanggan. Orang yang rutin makan, itu ukuran juga. Ukuran yang berikutnya, berapa kali orang kembali lagi. Ya pelanggan kan kalau pelanggan itu setiap hari, kalau orang kembali lagi mungkin sebulan sekali, seminggu sekali. Tapi orang kembali lagi. Itu pun jadi ukuran. Ya kalau pelanggan artinya mungkin nih orang yang dekat,
orang yang udah suka dengan produk kita. Kalau ternyata pelanggan kita itu sedikit, orang sekali datang ke tempat jualan rumah tahu, kupat tahu kita, ternyata nggak pernah lagi kembali, nah itu juga berarti ada masalah. Kalau penjualan kita terus menurun, berarti ada masalah. Apa masalahnya? Nah, langkah kedua kita itu mencari, memahami, ya, iterasi itu memahami masalahnya itu apa dalam bisnis kita. Kenapa penjualan saya turun? Kenapa tidak punya banyak pelanggan? Kenapa banyak orang yang tidak kembali lagi? Oh, mungkin ya, cari masalahnya. Masalahnya apa? Bisa masalah harga. Kupat tahu yang sama di sebelah harganya lebih murah. Yang kedua, masalah rasa. Mungkin rasanya kurang enak. Kemudian masalah porsi. Mungkin porsi kita terlalu sedikit. Ya, meskipun itu tidak selalu ya. Misalnya, kadang yang porsinya sedikit, laku juga ada. Tapi intinya adalah kita harus tahu masalahnya apa. Masalahnya apa? Kenapa penjualan kita itu sedikit, menurun, atau tidak punya pelanggan. Nah, setelah kita tahu masalahnya apa, barulah kita ubah caranya. Oh, ternyata pelanggan itu lebih suka yang misalnya ya, togenya banyak misalnya. Ya udah ubah cara. Jadi ganti perbaiki porsi kita dengan menambahkan toge di kupat tahu itu. Dan kita cek lagi nanti setelah sekian lama, sebulan, 2 bulan, kita ukur lagi hasilnya. Naik nggak nih omsetnya? Naik nggak penjualannya? Kalau masih belum, cari lagi masalahnya, ubah lagi caranya, dan selanjutnya. Karena seringkali banyak orang itu tidak melakukan analisa. Kalau kita tidak melakukan analisa, kita tidak bisa melakukan perbaikan karena kita nggak tahu masalahnya di mana. Akhirnya akhirnya keburu habis modal, bangkrut aja. Nah, jangan seperti itu. Jadi lakukanlah analisa, ukur hasil, cari masalahnya, kemudian perbaiki caranya. Begitu kan? Ya. Nah, itulah pemirsa ya, bahwa apabila kita sedang berusaha, setiap saat itu harus dievaluasi. Ya. Apakah mingguan, apakah bulanan, bahkan sebaiknya tiap hari. Ya. Jadi keinginan kita harusnya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, apabila misalnya moto tersebut dipegang oleh kita, tentu kita akan bisa berkembang pesat, ya, seperti yang diharapkan. Baiklah, kita lanjutkan aja pada yang terakhir, Pak Rahmat, ya. Rayakan setiap progres. Bapak agak ragu-ragu ini, Pak Rahmat, ya. Kan progres itu bisa progres positif, progres negatif, ya. Kalau progres positif bisa dapat untung, merayakan itu wajar. Gimana apabila progresnya negatif, kita jadi rugi kalau usaha ini? Bagaimana merayakan? Ya tetap rayakan. Seperti Pak Pro pernah mengatakan ya, bahwa Napoleon Hill saat membuat bohlam lampu, ya beliau saat bohlam lampu itu masih belum berhasil nyala, beliau kan tidak mengatakan gagal. Hmm. Meskipun saat dia bikin bohlam lampu, bikin bohlam lampu, kemudian tidak nyala. Nyala sebentar, mati. Oh, ini bukan gagal, ini adalah progres. Begitu juga saat kita progres, saat kita mengalami progres negatif, itu pun sebenarnya kalau dilihat secara hakikat tetap positif. Kita akan mendapatkan pelajaran dari setiap kita lakukan. Ya, kita tahu pelajarannya. Misalnya kita mencoba sesuatu yang baru, ternyata hasilnya jelek. Contoh tadi, kita tambah toppingnya nih di kupat tahu kita. Ternyata orang pada kabur, Pak. Nggak suka ini topping. Ya, meskipun mungkin penjualan kita dalam beberapa hari itu menurun, tapi kita dapat ilmu. Oh, orang itu nggak suka kalau toppingnya kebanyakan. Itu kan ilmu. Itu kan tahu cara yang salah. Sehingga berikutnya bisa diubah. Lalu apa yang harus ditambah? Mungkin harus ditambah itu adalah ketupatnya. Atau yang harus ditambah itu adalah tahunya. Atau bumbu kacangnya dan sebagainya. Artinya setiap progres itu meskipun hasilnya negatif, tapi secara hakikat setiap progres itu akan
positif. Minimal kita akan mendapatkan pelajaran atau hikmah. Maka ya, pelajaran dan hikmah itu kan sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Hargai sekecil apapun pelajaran. Kita catat orang itu tidak suka toge, nah, itu kan sebuah ilmu. Kalau sebaliknya, ternyata orang itu suka toge, itu juga sebuah ilmu. Nah, kita rayakan. Ya, seperti seekor elang saat dia sudah berhasil mencengkeram mangsanya, dia akan mencari tempat yang tinggi, pohon, atau di bukit yang tinggi, dia eh, dia bertengger di pohon, sambil tetap mencengkeram mangsanya, dia makan satu persatu. Dia nikmati, sambil menikmati pemandangan. Ya. Biasanya sambil tengok-tengok gitu. Kan itu menikmati ya. Kita belajar dari filosofi dalam. Nah, kenapa kita harus selalu menikmati setiap proses, baik itu positif maupun negatif, supaya kita itu tetap semangat. Seringkali orang itu lupa, kemajuan sedikit tidak disyukuri. Apalagi kemajuan negatif tidak disyukuri. Akhirnya patah semangat. Tapi kalau kita menghargai kemajuan meskipun sedikit, bahkan kita juga menghargai kemunduran, karena ada hikmah di baliknya, kita akan tetap semangat. Itulah yang akan membuat kita itu melaju lebih cepat dibandingkan dengan orang yang kurang semangat, lamban itu kurang semangat. Gitu. Ya, Pak Rahmat dan para pemirsa ya, orang Sunda punya filosofi untung, Mbak, ya, supaya kita tidak stres, tidak berduka apabila kita katakan mendapatkan musibah. Misalnya, kita rugi dalam usaha itu sebanyak 100.000 ya. Coba gunakan filosofi untung hanya 100.000 ya, tidak 100 juta ya. Nah itu akan membahagiakan. Kita sedang jalan, mobil kita misalnya ya, dia tidak go dengan motor dan sebagainya ya, tergores mobil kita ya. Jangan marah-marah. Untuk Lebih baik banyak, udah hanya tergores ya. Toh tidak berapa ruginya ya. Bahkan katakan sampai rusak ya. Tapi harus untung kita masih selamat ya. Katanya dengan filosofi untung tersebut, maka kita akan senantiasa bisa merayakan setiap saat kita mendapatkan apapun juga kondisi. Gimana? ya, saya sangat setuju ya. Jadi saat kita mengalami progres negatif, ya kita rayakan saja. Karena kita bisa saja, banyak yang mengatakan bahkan ada sebuah nasihat, saat kita mendapatkan sebuah kecelakaan kecil, kita akan lebih baik syukuri. Karena bisa jadi ya kecelakaan kecil itu adalah cara Allah mencegah kita untuk terhindar dari kecelakaan yang lebih besar. Kalau kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Cuma seringkali kan kita tidak tahu. Tapi yang paling penting adalah berbaik sangka. Kalau ada orang yang nyenggol mobil kita, mungkin kita juga berbaik sangka. Kalau kita tidak disenggol, mungkin kita akan ngebut. Ya, mungkin kita akan seenaknya membawa kendaraan dan itu akan membuat celaka yang lebih besar. Ya, jadi daripada kita pusing-pusing memikirkan eh, masalah sedikit, kita bikin stres. Disenggol sedikit, bikin stres. Ya udah, kembali seperti kata Pak Prof, gunakan saja filosofi untung gitu. Fokus kepada eh, hal besar yang sebenarnya masih kita miliki. Kita misalnya luka di kaki karena menginjak sesuatu, ya. Untung cuma duri kecil, ya. Untung cuma kaca kecil. Coba kalau kita nginjak ranjau ya Pak. Makanya itulah para pemirsa, Bapak cintai ya, podcast kita yang disampaikan oleh Pak Rahmat tentang cakar ya, cetak biru untuk sukses di era serba cepat. Baiklah Pak Rahmat, coba simpulkan secara garis besar formula tersebut. Mudah-mudahan para pemirsa bisa menerimanya dengan lebih mudah. Oke, baik Bapak. Jadi dalam sistem ini, kata cakar bukan hanya sekedar kata, tapi yang pertama sebuah formula, dan yang ketiga ini sebuah filosofi. Filosofi bagaimana cakar burung Garuda atau burung elang
yang menggambarkan upaya meraih tujuan yang aktif, kuat, dan gigih. Yang pertama C-nya cari yang vital, artinya kita itu harus dengan tajam mengidentifikasikan apa yang paling penting dalam hidup kita atau dalam aspek kehidupan kita, baik dalam bisnis, karir, keluarga, dan sebagainya. Apa yang paling penting? Kita harus tahu. Karena paling penting itulah yang akan memberikan dampak lebih besar, paling besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, menggenggam peluang kita. Ya. Seperti si elang yang mencengkram, ya, yang mencengkram mangsanya, yaitu aksi yang masif. Dengan kekuatan, tekad, mengambil tindakan, berani tanpa ragu. Ya, jadi seperti cakar yang mencengkram dengan berat. Kemudian, jangan lepaskan, yaitu dengan cara disiplin. Ya. Kalau kita nggak disiplin, itu sama dengan kita melepaskan apa yang sudah kita pegang. Tapi kalau kita disiplin, kita akan mempertahankan apa yang kita pegang. Disiplin itu sangat penting, sangat penting. Ya, insya Allah pada video yang berikutnya kita akan membahas pentingnya disiplin dalam membangun bisnis bersama dengan Ustadz Uus Al-Fikri. Oke, nantikan saja ya video ini, jangan lupa subscribe. Kemudian berikutnya adalah kita itu harus benar-benar memahami kalau ada kesalahan, ada kekurangan, yaitu analisa yang mendalam. Supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi, supaya kita bisa memperbaiki, supaya semakin hari kita semakin baik. Dan yang kedua, dan yang kelima adalah rayakan setiap progres, baik itu kecil, baik itu besar, baik itu positif maupun negatif. Karena pada dasarnya setiap hasil, setiap tindakan kita itu, jika dilakukan dengan benar, akan memberikan dampak positif. Minimal kita akan mendapatkan hikmah atau pelajaran. Nah, jadi dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan meraih sukses yang sangat cepat. Karena kebanyakan orang yang mereka tidak memahami apa yang paling penting, tidak bertindak secara masif, tidak juga disiplin, tidak juga menganalisa, dan tidak menjaga semangatnya dengan merayakan setiap keberhasilan. Nah, kalau Anda bisa melakukannya, apa yang dibahas dalam formula cakar ini, insya Allah sukses Anda akan lebih cepat. Begitu, Pak. Baiklah para pemirsa sekalian, itulah formula singkat dari Pak Rahmat tentang cakar. Nah, tentu saja ini bukan cakar biasa, anggap saja cakar seekor elang. Ya, bagaimana sikap dan perilakunya untuk mendapatkan mangsa. Ya. Tapi tentu saja tadi kita mah bukan elang. Ya. Tapi di dalam era digital ini kita harus bertindak cepat, ya, seperti seekor elang untuk menangkap mangsanya dengan cara membunuhnya. Kan kita mah tidak membunuh, ya, tapi untuk meraih apa yang kita inginkan supaya dilakukan adalah dengan secara cepat, ya. Laksanakan dulu yang paling prinsip, yang paling penting, ya. Kemudian evaluasi apabila ada kegagalan, dan kemudian yang terakhir jangan lupa, ya, nikmati atau syukuri apa yang telah kita peroleh, ya. Insya Allah dengan demikian maka sukses kita itu bukan hanya sukses mendapat untung besar, tapi juga mendapatkan bahagia besar. Mudah-mudahan bahagianya bukan hanya di dunia, karena macam kita lakukan seperti dalam doa sampai jagat, ya, berbahagia di dunia dan mendapat surga di akhirat. Itu saja barangkali sajian kami berdua pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.